siang, perkenalkan nama saya Melhin. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Makassar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas KKN saya, di mana diminta untuk memaparkan materi yang ditujukan untuk masyarakat luas. Materi yang saya akan bawakan saya beri judul Perlindungan Hukum Terhadap Klausul Baku atau Klausul Eksonerasi. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena secara sadar maupun tidak, telah banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti saat ingin menggunakan aplikasi, baik berbayar maupun tidak berbayar, terdapat syarat dan ketentuan dari pihak pembuat aplikasi yang tak jarang berupa uraian panjang, yang kemudian di bagian bawahnya terdapat pilihan saya setuju. Jika menekan tombol saya setuju, maka kita akan dapat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu, karena uraian panjang tersebut, tak jarang konsumen malas membaca satu persatu, sehingga langsung menekan tombol saya setuju. Sehingga konsumen tidak mengetahui apa saja yang menjadi syarat penggunaan aplikasi tersebut, sehingga uraian panjang ini sering juga disebut dengan klausul baku. Lalu, apa sih klausul baku? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 1 ayat 10, menjelaskan bahwa klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini sering dikenal dengan istilah take it or leave it. Klausul baku perlu dicermati secara seksama karena dalam beberapa kondisi, klausul baku dilarang dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian. Pelarangan klausul baku tersebut tujuannya tak lain adalah untuk melindungi konsumen. Klausul baku yang dilarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausul baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Yang kedua, pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Yang ketiga, pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang diberikan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat, pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang dikaitkan dengan barang yang dibeli secara angsuran. Yang kelima, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. Yang keenam, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Yang ketujuh, tunduknya konsumen kepada aturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Yang kedelapan, konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Contoh klausul baku dalam kehidupan sehari-hari seperti kwitansi atau faktur pembelian barang yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali, atau barang yang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan, kami batalkan. Selanjutnya, bagaimana sih perlindungan hukum bagi konsumen korban klausul baku ini? Yang pertama, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana dapat dikenakan sanksi hukuman dengan pidana kurungan penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah.
serta dalam ketentuan pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung. Selain itu, korban juga dapat melakukan pengaduan kepada BPSK yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk membuktikan terdapatnya pelanggaran klausul baku oleh pelaku usaha. Selanjutnya, keluarlah putusan bahwa penyelenggara usaha wajib memberikan kompensasi dan atau hukuman administrasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP KEP /12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.